Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Ketegangan yang terjadi di Pulau Egghead pasca munculnya para Gorosei di sana masih saja terus berlanjut. Hal ini pun dibuktikan pada chapter yang lalu di mana Nusjuro yang menghunuskan pedangnya untuk menebas Bonnie. Namun dengan sangat cepat, Kang Sanji langsung menyerang sang Gorosei botak itu dengan tendangan yang sangat luar biasa kuat. Lalu Bonnie balik menyerang dengan berubah ke wujud raksasa dan menginjak Gorosei Nusjuro. Kemudian chapternya pun ditutup dengan perkataan penting Vegapunk dalam siarannya bahwa dia telah membuat dosa besar yang mana dosa tersebut akan membuatnya dieksekusi. Lalu satu hal mengejutkan pun dikatakan oleh Vegapunk bahwa tak lama lagi dunia ini akan tenggelam ke dalam laut. Nah, kali ini Abang Kapten sudah mendapatkan beberapa bocoran singkat untuk chapter 1114 kita mendatang, di mana menurut petunjuk tersebut bahwa chapter kita kali ini akan melanjutkan perkataan dari Vegapunk dan munculnya suatu benda pemusnah massal yang sangat mengerikan. Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Chapter 1114 kita kali ini akan mendapatkan judul Icarus Wings. Bocoran pertama akan dimulai dengan Vegapunk yang akan menjelaskan lebih detail mengenai kalimat pembuka pesannya yang dia katakan pada chapter sebelumnya. Vegapunk masih menyiarkan pesannya dan dia mulai berbicara tentang abad kekosongan. Namun dia menyebutkan bahwa dia sama sekali tidak tahu banyak tentang hal tersebut. Vegapunk melanjutkan bahwa pernah ada seorang pemuda bernama Joy Boy dari kerajaan kuno pada 900 tahun yang lalu yang memiliki kekuatan peregangan tubuh layaknya sebuah karet. Kemudian dikatakan bahwa kita akan melihat kemunculan dari Mother Flame di chapter ini. Mother Flame adalah merupakan sebuah nyala api bawah laut yang terdapat di dalam sebuah tangki. Sementara itu, kita juga akan melihat reaksi orang-orang dari seluruh dunia tentang pesan dari Vegapunk ini. Cukup menarik bocoran chapter 1114 kita kali ini. Walaupun bocorannya terbilang sangat singkat, namun Abang Kapten akan sedikit membahas mengenai bocoran kita kali ini. Ada dua poin penting yang diungkap dalam chapter ini, yaitu mengenai abad kekosongan dan Mother Flame. Vegapunk cukup nekat mengemukakan kepada dunia tentang abad kekosongan dan keberadaan dari kerajaan kuno. Walaupun dia masih tidak tahu banyak tentang hal tersebut, namun di sini Vegapunk juga mengungkap tentang keberadaan dari Joy Boy. Dia mungkin akan membahas sedikit lebih dalam tentang sang Joy Boy ini dan juga akan mengatakan bahwa Joy Boy telah bangkit kembali di masa sekarang. Bisa jadi Vegapunk juga akan mengungkap sedikit ciri-ciri dari Joy Boy tersebut, di mana itu sudahlah pasti menjurus ke wujud Nika milik Luffy. Ungkapan Vegapunk itu mungkin akan membangkitkan semangat orang-orang yang masih berharap dan menunggu kebangkitan sang Joy Boy. Namun itu pastinya akan membuat para Gorosei semakin marah atas apa yang diucapkan oleh Vegapunk. Untuk mencegah Vegapunk melanjutkan perkataannya itu, para Gorosei pun langsung memanggil Mother Flame untuk menghancurkan Pulau Egghead dari peta dunia. Wujud senjata pemusnah massal ini pun akhirnya diungkap di sini, yang mana sebelumnya banyak yang beranggapan bahwa Mother Flame adalah sebuah pesawat canggih dan juga merupakan Uranus itu sendiri. Namun dalam chapter ini diungkap bahwa Mother Flame adalah sebuah nyala api di bawah laut yang terdapat di dalam sebuah tangki. Lalu ada kemungkinan besar akan memuat kabar terbaru dari kelompok Jinbei, Zoro, dan juga Luffy, mengingat ketidakhadiran mereka bertiga di chapter sebelumnya.
Para nakama sangat berharap dapat melihat Zoro dan juga Jinbe bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Nami dan yang lainnya dari Saint Saturn yang saat ini sedang memburu mereka. Di saat yang sama, Luffy, Dory, dan Brogy kemungkinan akan terlihat berhadapan dengan Saint Jupiter dan juga Saint Warkuri. Untuk dapat mengimbangi kemampuan kedua Gorosei itu, Luffy mungkin akan kembali berubah ke mode Nika miliknya, karena hanya mode Nika lah yang mampu membuat perlawanan untuk sang Gorosei tersebut. Setelah melancarkan serangan besar-besaran, Luffy dan seluruh krunya menyadari bahwa kesempatan mereka untuk melarikan diri kemungkinan besar akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Namun dengan kemunculan dari sang robot kuno, bisa jadi akan memberi mereka sebuah kesempatan emas. Dengan munculnya robot kuno ini akan membuat para Gorosei menjadi panik dan memecah fokus mereka untuk menghentikan sang robot. Nah, disinilah kesempatan emas yang dimaksud. Akankah para raksasa mampu membawa Luffy dan seluruh krunya masuk ke kapal mereka sebelum Mother Flame memulai serangan dahsyatnya untuk membumi hanguskan Pulau Egghead? Nah, itulah tadi akhir dari bocoran untuk chapter 1114 kita mendatang. Dan untuk chapter berikutnya, One Piece akan libur. Jadi selamat menikmati dan semoga bermanfaat.